Kali ini saya akan menjelaskan tentang keperawatan luka. Perkenalkan, sebelumnya saya Nur Fadila, mahasiswa Institut Medika Dr. Gigi Suherman, Prodi Keperawatan semester 7. Di sini saya akan menjelaskan apa itu keperawatan luka. Kenapa saya menjelaskan ini? Saya menjelaskan ini diberi tugas oleh dosen saya, yaitu Ibu Mila Sartika, Eskep Mkep, dengan mata kuliah keperawatan praktik keperawatan KMB praktik online. Langsung saja dari definisinya. Definisi luka, apa itu luka? Adalah terputusnya kontinuitas jaringan karena cedera atau pendarahan. Luka bisa diklarifikasi kesekian berdasarkan struktur anatomis, sifat, proses penyembuhan, dan lama penyembuhannya. Dari pengertian keperawatan luka adalah tindakan perawatan luka dengan upaya untuk mencegah infeksi, membunuh atau mengangkat pertumbuhan kuman atau bakteri pada luka dan jaringan tubuh lainnya. Berdasarkan sifatnya, luka yaitu absorpsi, kontusio, insisi, lesirasi, terbuka, penetrasi, pultur, sepsi, dan lain-lainnya. Klasifikasinya berdasarkan struktur lapisan kulit meliputi yang melibatkan lapisan epidermis, dermis, dan dermis, dan Fulhiken. Luka lapisan lemak pasca dan bahkan sampai ke tulang dari berdasarkan sifatnya. Dan berdasarkan penyembuhannya dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu penyembuhan primer, penyembuhan sekunder, dan penyembuhan primari. Apa itu penyembuhan dari primer? Penyembuhan primer, tepi luka bisa menyatu kembali, bermukaan bersih, tidak ada jaringan yang hilang. Dan penyembuhan sekunder yaitu sebagai jaringan hilang, proses penyembuhan langsung mulai dari pembentukan jaringan granulasi di dasar luka dan sekitarnya. Dan yang terakhir, apa itu penyembuhan primari? Penyembuhan primari yaitu luka berlangsung lambat, sering disertai infeksi. Jadi berbeda-beda cara penyembuhannya. Berdasarkan lama sembuhannya, biasanya luka dikatakan akut jika penyembuhan terjadi dalam 2-3 minggu. Sedangkan luka kronis adalah gejala jenis luka yang tidak ada tanda-tanda sembuhnya dalam jangka lebih dari 4-6 minggu. Jadi luka akut sama kronis itu beda. Luka akut sebentar dan luka kronis lebih lama dalam penyembuhannya. Proses penyembuhan luka yaitu ada fase inflamasi, fase proliferasi atau epitelisasi, ada fase matulasi atau remodeling, dan ada fasenya ada 4. Jadi penyembuhan luka itu ada 4 fase yang tadi sudah saya sebutkan. Ada faktor mempengaruhi proses penyembuhan luka. Apa saja faktornya? Bisa jadi dari status imunologi, terus kadar gula darah, dehidrasi dan pencucian luka, nutrisi, kadar albumin, terus oksigen, suplai oksigen, dan vaskularisasi, nyeri, dan kortikosteroid. Jadi kenapa bisa faktor yang mempengaruhi itu? Jadi faktor imun itu menyebabkan adalah proses biologis dan yang kompleks, terdiri dan rangkaian peristiwa berurutan menunjukkan untuk memperbaiki jaringan yang terluka. Dari kadar gula yaitu peningkatan gula darah akibat hambatan sekresi insulin.
Dan dehidrasi, kenapa bisa berfaktor dehidrasi, yaitu dengan lakukan hidrasi atau pencucian luka, jumlah bakteri di dalam luka akan berkurang. Nutrisi, kenapa bisa jadi nutrisi? Sangat penting nih dari nutrisi. Dari nutrisi ini memainkan peran menentu dalam menyembuhkan luka. Misalkan vitamin C sangat penting bagi untuk menyembuhkan lukanya. Kadar albumin darah sangat berperan untuk mencegah ödem. Albumin berperan besar dalam penentuan tekanan ontik atau plasma darah. Suplai oksigen, kenapa bisa berfaktor pada suplai oksigen? Oksigen merupakan persyaratan untuk proses reparatif. Nyeri, rasa nyeri merupakan salah satu pencetus peningkatan hormon glukokortikoid yang menghambat proses penyembuhan luka. Dan yang terakhir ada kortikosteroid. Steroid memiliki efek antagonis terhadap faktor-faktor pertumbuhan dan deposisi kolagen dalam penyembuhan luka. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dan bisa saya jelaskan dari keperawatan luka. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan, karena salah datangnya dari saya dan benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.